pertama? Kan yang membahas contoh dulu ya. Iya, Ibu. Silakan. Bisa ditayangkan untuk hasil pekerjaannya. Nggih, baik Ibu. Izin share screen nggih. Sudah bisa kan ya share screen-nya? Aksesnya ada all kok. Nggih, bisa Ibu. Dijelaskan ya Mas ya. Nggih, baik Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Elza Devi Arianti, yang kedua ada saya sendiri Rizky Firmansyah, yang ketiga ada Rindi Antika, yang keempat ada Laili Nur Azmi, dan yang terakhir yakni Helda Getin. Ini akan membahas terkait contoh 2.4.1a dan B. Untuk yang pertama ini kami akan membahas tentang contoh 2.4.1 yang A. Terlebih dahulu. Ini dimisalkan S adalah himpunan dari bilangan real. S-nya ini 0 dan S terbatas di atas. Untuk setiap A anggota bilangan real didefinisikan sebagai himpunan A ditambah S, di mana S-nya ini elemen dari S. Nah, yang akan dibuktikan itu apakah benar supremum dari A, supremum A ditambah S itu sama dengan A ditambah supremum S. Untuk pembuktiannya, kita misalkan U ini didefinisikan sebagai supremum S. Mengapa kok bisa kita misalkan U adalah supremum S? Ini karena S-nya kan ada supremumnya dan terbatas di atas. Maka S itu kurang dari sama dengan U untuk setiap S elemen S. Ini dari definisi 2.3.1 bagian A. 231 itu bicara tentang apa, Mas? Halo, halo. Cek. Halo. Yang ngadat saya kah? Definisi dari supremum, Ibu. Definisi tentang supremum itu berarti alasan untuk dari U sama dengan supremum S gitu ya. Kalau U adalah supremum S, maka U-nya itu lebih dari atau sama dengan S untuk setiap S elemen S gitu ya. Oke. Oke, lanjutannya. Maka ini akan ekivalen dengan A ditambah S itu kurang dari sama dengan A ditambah U. Untuk setiap S itu elemen S. Oke, dari mana? Alasannya apa? Itu kan karena U itu supremum.
Nah, U itu suatu batas atas. Karena dia batas atas, maka definisinya ini seperti itu. Dia kan lebih dari sama dengan semua dari unsur S. Maka akibatnya bisa yang saya garis bawahi ini. Maksud saya ini Mas, dari S yang kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan U ya, kenapa ekuivalen dengan A ditambah S kurang dari sama dengan A ditambah U? Dari mana? Halo? Terdengarkah suara saya? Terdengar, Ibu. Oke. Saya kalau semuanya silent itu kayak merasa suara saya ini terdengar nggak sih? Gitu. Mungkin karena A ditambah S ini merupakan bagian dari ini, Bu. Bagian dari apa? Bagian dari yang didefinisikan ini. A ditambah S itu didefinisikan dengan himpunan A ditambah S ini, Bu. Gitu kah? Atau ada yang lain yang punya ini pendapat? Ada yang tahu dari mana? Adakah yang tahu alasannya? Siapa A di situ, Mas? Tanya siapa? Elemen bilangan real. Himpunan? A apakah himpunan? Konstanta, Ibu. Konstanta, bilangan real gitu ya. Anggota dari bilangan real A-nya. Itu ya. Itu kan A elemen R. Ya, Gitu. diketahui saya punya ada S, himpunan S adalah subset dari R, S bukan himpunan kosong, serta S-nya terbatas di atas, gitu ya. S terbatas di atas. Untuk setiap A elemen dari R, untuk mendefinisikan himpunan dari A ditambah himpunan S, ya, A ditambah himpunan S, itu adalah himpunan yang anggotanya, dia adalah himpunan baru, yang anggotanya adalah setiap anggota dari S ditambahkan dengan konstanta A, kan gitu. Ya. Nah, akan ditunjukkan bahwa supermum dari himpunan A ditambah S itu akan sama dengan kalau A ditambah dengan supermum S. Ya, tadi eh, dari mana itu ada U sama dengan supermum S, Mas? Diketahuinya kan ada tuh, nggak ada U sama dengan supermum S kan nggak ada. Dari mana? Ada yang tahu?
Dari mana asalnya? Kenapa Karena ada U tiba-tiba? adalah supremum S. Loh, lah S iya terbatas di atas, Ibu. karena Karena S-nya ada supremum dan terbatas di atas. loh, yang kita punya apa, Mas? S-nya gimana? S-nya anggota subset bilangan real. S Subset bukan himpunan himpunan bilangan tak real. kosong dan Betul. S terbatas di atas. Nah, itu yang kita punya, Mas. Yang kita punya adalah S itu subset dari himpunan real, S-nya tidak kosong, dan S-nya terbatas di atas. Nah, kalau yang kita punya adalah itu, kenapa tiba-tiba muncul ada U sama dengan supermom S, Mas? Kenapa? Ada yang tahu dari mana itu? Kan nggak ada tuh di situ ya. Nggak ada kata-kata yang menunjukkan bahwa U adalah supermom S. Kenapa tiba-tiba ada permisalan U sama dengan supermom S? Karena itu S-nya terbatas di atas. Karena S-nya terbatas di atas, maka Maka S pasti punya supremum. S memiliki supremum. Ya. Ya. Dan misalkan Nah, gitu. Jadi, nah, baru di situ gitu ya. Jadi, apa yang kita punya dulu? Oh, saya punyanya S terbatas di atas. Karena S terbatas di atas, maka S memiliki supremum baru. Misal, gitu ya. Dimisalkan supremumnya adalah U gitu. Oke. Oke ya. Sampai di situ ya, sampai permisalan dari mana itu ada permisalan U sama dengan supremum S. Nah, kelengkapan itu yang kita sebenarnya pengen lihat darimu gitu, Rek. Pengen lihat dari itu ya. Nah, wes, sekarang saya punya U, saya misalkan U adalah supremum S. Kalau U supremum S berdasarkan definisi gitu ya, maka kita bisa bilang bahwa S itu kurang dari sama dengan U untuk setiap S elemen S. Nah, sekarang dari itu, kenapa kok ada ekivalensi dengan A ditambah S kurang dari sama dengan A ditambah U? Nah, itu alasannya dari mana? Yang kita punya S kurang dari sama dengan U saja kok tiba-tiba muncul A di sana? Ada kita memunculkan A, pakai alasan apa? Simpen aja ya. Simpen di mana tempat yang kamu kirim. Ada yang tahu alasannya dari mana? Yakin nih Mas, kalau A ditambah S itu mesti kurang dari sama dengan A ditambah U. Yakinkah? Apakah dengan penambahan A di masing-masing sisi situ ya, itu tidak merubah tandakah? Halo? Hula? Halo? Kembali jawab teman. Saya itu. mohon maaf Ibu, menurut saya tidak merubah tanda. Sesuai Benar. sama teorema yang 217, 217 bahwa jika A kurang dari B, maka A ditambah C, kurang dari B ditambah C. untuk C-nya siapa? Bilangan real.
Gitu. Ada alasannya ya. Oke. Oke ya, berdasarkan teorema bahwa ketika saya punya A kurang dari sama dengan B dan ada C elemen dari R, maka A ditambah C itu kurang dari sama dengan B ditambah C. Sama halnya dengan ini. Karena A adalah elemen R dan saya punya S itu kurang dari sama dengan U, maka A ditambah dengan S kurang dari sama dengan A ditambah dengan U. Oke. Oke, lanjut. Silakan. Maka A tambah U itu merupakan batas atas dari A ditambah S. Lah kok tahu? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Dari definisi mungkin Ibu. Definisi yang mana? Atas atas. Definisi batas atas bahwa Itu Ibu definisi 2.3.1 bahwa S disebut terbatas di atas jika terdapat bilangan U elemen R apa sehingga definisinya? definisinya itu S disebut terbatas di atas jika terdapat bilangan U elemen R sehingga S lebih besar sama dengan U di mana S-nya itu elemen dari S. Oke, berarti di sini siapa yang U, siapa yang S? Yang U-nya A tambah U. S A tambah S. U-nya adalah U-nya adalah U ditambah A. S-nya S plus A. kenapa bisa begitu? Karena kan sininya plus U-nya kan elemen R. Di sininya gimana? Gimana Ibu? Ya, di sininya gimana? Di saya soalnya di sini gitu, putus terus. Ada Kan lanjutannya. A plus U-nya itu kan sebagai U. Lalu yang A plus S ini sebagai S. Yang anggota dari sebuah himpunan itu siapa? A ditambah S. A ditambah S, Ibu. A ditambah S. Mana di situ? A ditambah S anggota dari himpunan siapa? Hai. A ditambah S anggota dari himpunan mana? Himpunan real. Jangan lupa loh, Rek. Kamu tadi sudah menyusun himpunan yang anggotanya adalah Anggota dari A ditambah S
besar. Oke, anggota dari himpunan A ditambah S. Ya. Di A tambah S itu merupakan anggota dari himpunan A ditambah S. Oke? Bingung Halo? pasti mereka S. Kok debu gitu. S yang kiri S kecil itu anggota himpunan S. Nah, tadi di atas kan sudah dikatakan A ditambah himpunan S adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah A ditambah S untuk setiap S anggota S. Itu A ditambah S kecil untuk setiap S kecil anggota himpunan S. Maka dikatakan bahwa A ditambah S adalah himpunan. Nah, kalau di bawah itu saudara ngambil karena U sama dengan supermum S mengakibatkan U lebih dari sama dengan S untuk setiap S anggota S, dan ruas kiri dan ruas kanan ditambah dengan himpunan bilangan yang sama yaitu A dengan real A, maka ruas kiri menjadi A ditambah S kurang dari sama dengan A ditambah U. A ditambah S siapa? A ditambah S adalah anggota himpunan A ditambah himpunan S. Oke? Halo? Sedangkan A ditambah U berupa apa, nak? A ditambah berupa Himpunan K, himpunan konstanta, bilangan konstan. real. Bilangan real masa saya kuliah ini cuma itu Mbak Gita, Carlos, karo Rizky kadang-kadang. Yang lainnya enggak ada gitu ya. Sama saya dan Bu Ervin, jadi kita kuliah berlima. Oke. Terus ya, jadi A ditambah U itu adalah bilangan real, A ditambah S adalah anggota himpunan A ditambah himpunan S. Oke, halo? Paham? Terus jawaban Rizky mana? Coba tengok. Nah, Elsa harus jawab. Ini tadi yang buktikan siapa, Bu Ervin? Barusan ini Bu, kelompok 1. Mas Rizky ini yang share screen. Kelompoknya Mas Betul. Rizky. Mbak Helda mana Mbak Helda? Ada? Ada, Ibu. Oke. Bisa dilanjutkan penjelasannya? Baik, Ibu. Itu tadi ditambahi ya, karena apa maka gitu ya. Maka A ditambah U merupakan batas atas dari A ditambah himpunan S. Himpunan A ditambah S. Oke, dilanjutkan. Kita lanjutkan untuk akan ditunjukkan bahwa A ditambah U sama dengan supremum A ditambah Robot. Iya, bisa juga robotik ya. Kalau A ditambah U lebih dari sama dengan A ditambah S untuk setiap S anggota S, maka A tambah U merupakan apa bagi himpunan A ditambah S? Vina Luciana. Ada? Ada, Ibu. Ada. Coba. Kalau A tambah U di situ dikatakan kan lebih dari sama dengan A ditambah S untuk setiap S anggota S. Maka A ditambah U merupakan apa bagi himpunan A ditambah S? A ditambah U merupakan supermum dari A ditambah S.
Tak mari lah beres berarti ya. Terus terbukti. Selesai. Kalau A tambah U sudah merupakan supermum dari himpunan A ditambah S, sudah selesai. Sudah 3 langkah di bab garis. Benar nggak Mbak Dina Sananda? Batas atas, Ibu. Nah, oke, bagus. Sadar ya, alhamdulillah. Jadi A ditambah U merupakan batas atas dari siapa, Nduk? Dari A ditambah S. Dari siapa, Nak? Dari himpunan A ditambah Pintar. Dari himpunan A ditambah himpunan S. Jadi A ditambah U merupakan batas atas dari A ditambah S. Kalau A tambah U merupakan batas atas dari himpunan A ditambah S, apakah otomatis A tambah U merupakan supermum dari himpunan A ditambah S? Saya ulang, kalau A ditambah U merupakan batas atas dari himpunan A ditambah S, apakah otomatis A ditambah U merupakan supermum dari A ditambah S? Mbak Nabila Vita? Nabila Vita? Ada tidak? Nabila Vita ada enggak? Oh, sedang ke kamar mandi kali. Mbak Laila Nurul Fatimah ada enggak? Oke, jawabannya? Belum tentu, Ibu. Belum tentu ya. A ditambah U merupakan batas atas dari himpunan A ditambah S. Tapi dia belum tentu merupakan supermum di A ditambah S. Maka kita harus menunjukkan dulu, ditunjukkan yang diminta menunjukkan adalah A tambah U merupakan supermumnya. Supermum itu apa sih, Mas Guntari? Supermum itu merupakan batas atas yang terkecil dari suatu himpunan. Oke, merupakan batas teratas terkecil dari suatu himpunan. Kalau suatu himpunan mempunyai batas atas, berapa banyaknya batas atas? Mbak Sabena Setiawati. tak terhingga. Tak hingga, benar. Jadi kalau kita menunjukkan dia supermumnya, maka kita harus mencari apa? Pembandingnya, ya. Batas atas yang lain dari himpunan apa? Himpunan apa? Hilya, Mbak Hilya, coba. Kita mencari batas atas yang dari himpunan mana? A ditambah S, Ibu. Benar, A ditambah S. Kita ambil sembarang batas atas yang lain dari himpunan A ditambah S. Kita bandingkan dengan A ditambah U. Kalau ternyata nanti batas atas yang lain itu, sembarang batas atas itu lebih dari A ditambah U, maka kita bisa mengatakan, karena ngambilnya sembarang ya tadi, kita mengatakan bahwa A tambah U merupakan supermum dari himpunan A ditambah S. Oke, paham? Langkahnya begitu, langkah garis besarnya. Boleh dilanjutkan. Kelompok 1. Sudah sampai pada tambah U merupakan batas atas dari himpunan A ditambah S. Lalu berikutnya kita akan menunjukkan bahwa A ditambah U sama dengan supremum A ditambah S. Nah, kita misalkan V sebarang batas atas lain dari A plus S. Sehingga A plus S lebih kurang dari sama dengan V untuk semua S elemen himpunan S. Ini menurut definisi 2.3.2 bahwa jika definisi 2.3.2 bagian A bahwa suatu himpunan dikatakan, suatu bilangan U dikatakan memiliki supremum jika
memiliki batas atas terkecil dari S. U memiliki supremum, Mbak. Gimana? A ditambah S kurang dari V untuk setiap S elemen S menurut definisi 2.3.2a bahwa V merupakan bahwa V merupakan supremum dari himpunan bahwa V merupakan supremum dari himpunan S, Ibu. Gimana, Toh? Sebentar. Tadi kita sudah sampai bahwa A ditambah dengan U adalah batas atas dari himpunan A ditambah himpunan S, ya. Kalau A plus U adalah batas atas dari himpunan A ditambah S, maka kita bisa bilang bahwa himpunan A ditambah S itu himpunan yang bagaimana? Halo? Himpunan yang terbatas di atas. Himpunan yang terbatas di atas, gitu ya. A plus S adalah himpunan yang terbatas di atas. Kalau dia terbatas di atas, maka Dia akan memiliki supremum. oke, himpunan A ditambah S punya supremum, gitu ya. Punya supremum. Siapa supremumnya? Supremumnya itu V, Ibu. Andai, gitu ya. Diandaikan. Siapa, Rek, bisa menuliskan, Rek? Kok hilang kok kalau digitukan aja. Saya, Ibu. Menguap kemana-mana. Ada yang bisa menuliskan? Yuk, silakan. Nah, saya sama Bu Dina terus yang nulis. Nanti kita aja yang bisa bahasa simbolnya. Yuk, silakan. Mulai dari A ditambah U merupakan batas atas dari himpunan A ditambah S. Oke. A ditambah U, Mbak. Kok hilang maneh? A ditambah U merupakan batas atas dari Bagaimana, Ibu? A ditambah U kurang dari, Mbak. A ditambah U bagaimana kalau dibandingkan dengan A ditambah S? Itu S besar atau S kecil?
Itu S-nya besar apa kecil, Mbak? Kecil, Ibu. Kecil. S. Aduh. Aduh. Ibu agak ini nulisnya. Boleh pakai ketik, Mbak. Oh, iya. Nah, kecuali ada tanda-tanda itu kan susah. Oke. Untuk setiap elemen S. untuk setiap setiap apa? S elemen S. Kan tadi katanya mau mengarah ke batas atas. Kalau mengarah ke batas atas berarti kita mau ke himpunan tertentu. Himpunan siapa dia? A ditambah S. Nah, gitu. Jadi untuk setiap A ditambah S elemen dari himpunan A ditambah S besar. Bisa membedakan ya kapan menulis S kecil dan kapan menulis S besar? Kalau S kecil itu berarti mengarah pada anggotanya. Kalau S besar berarti himpunan. Untuk setiap ditambah S elemen Oke, A ditambah S besar. Yes. Oke. Karena itu ya, sebelumnya itu ya. Karena A ditambah U lebih dari sama dengan A ditambah S untuk setiap A plus S elemen dari himpunan A ditambah himpunan S. Maka karena Oke, maka lanjutkan. Maka maka apa tadi? Ada ditambah S kurang dari maka ditambah A plus U? A plus U adalah batas atas. Oke, A plus U batas atas dari himpunan A ditambah A plus U gimana? Batas atas ini. Oke, batas atas dari
dari A ditambah U, Ibu. A Batas atas dari siapa Anda? dari Apa itu siapa, batas atas Ndok? dari siapa? A ditambah S, Ibu. Nah, S-nya besar apa kecil? Ibu. Besar. Oke. Ya. Kalau begitu, maka lagi atau ekuivalen dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A ditambah S bagaimana? Himpunan yang bagaimana? Maka A ditambah S memiliki supremum, Ibu. Oh, belum ke sana, tapi Terbatas di atas. nah, himpunan A ditambah himpunan S terbatas di atas. Bisa. Begitu. Terbatas di atas. Kalau A plus S terbatas di atas, maka A plus S merupakan memiliki supremum, Ibu. Punya nah, supremum. oke. Ya. Apa simbol maka? Oh iya. Kali. Maka A plus S Ya. memiliki supremum. Oke. Baru andai siapa supremumnya. Misalkan supremumnya adalah U. V di sini. Jangan U lagi. U sudah jadi supermumnya S. Andai. Atau misalkan V supermum A ditambah S. Oke. Kita misalkan V-nya merupakan supremum V dari sama dengan supremum dari S. Dari S. A ditambah S, Ibu. Ah. Oke. Kalau V supremum dari A ditambah S, maka bagaimana V-nya? Maka maka V-nya bagaimana? Bisa dari A plus S. Oke. V-nya lebih dari sama dengan A plus S untuk setiap S elemen S ini. Oh, yang himpunan siapa di situ? Apakah S saja? A ditambah S. Nah,
Untuk setiap S-nya yang elemen A plus S, Mbak? Siapa yang elemennya A plus S? V. Nah, kalau menunjukkan bahwa V adalah supremum dari himpunan A ditambah S, maka V-nya akan lebih dari sama dengan A ditambah S untuk setiap siapa yang elemennya A ditambah S? A ditambah S kecil, Ibu. A ditambah S, ya. Untuk setiap A plus S kecil, ya, elemen dari. Oke. Kalau sudah punya itu, Maka saya sudah punya V lebih dari sama dengan A plus S. Lalu mau apakan lagi? Ekivalen dengan siapa? ekivalen dengan V dikurang A lebih V dari S. dikurang A. Oke. Lebih dari sama dengan S ini. Oke. S besar apa S kecil? S kecil, Ibu. S kecil. Itu ya. Kalau V min A lebih dari sama dengan S, maka siapa V min A terhadap himpunan S? Batas atas, Ibu. Batas atasnya. Untuk setiap S elemen S. Maka V dikurang A merupakan batas atas dari S ini. Maka ya apa simbol maka? Iya. Maka V dikurang A merupakan batas. Boleh Mas Noval. Pokoknya konsisten. V dikurang A adalah batas atas dari S. Oke. Tadi saya punya apa di himpunan S? Punya U yang merupakan supremum S ini. Saya punya U yang merupakan supremum S, sedang saya juga punya V dikurangi A yang merupakan batas atas dari S. Terus apa hubungan antara V dikurangi A dengan U yang merupakan supremum S? Hubungannya U itu jadi U-nya adalah supremum dari S, V dikurangi A adalah batas atas dari S. Jadi Berarti apa hubungannya? Maka mempunyai U batas atas dari V dikurangi. Hah? Kita Ya, apa? mempunyai U itu kan supremum S ya? Iya. Kalau dia supremum S kan dia juga batas atas. Nah, ada batas atas yang lain nih dari S yaitu V dikurangi A. Nah, bagaimana hubungan dua batas atas itu? U adalah batas atas yang bagaimana? Kalau dia supremum, kalau U adalah supremum S, maka dia adalah batas atas yang bagaimana? Yang kurang dari sama V dikurangi. Ah, ya. Jadi
karena U adalah supremum dari S gitu ya. Dan V dikurangi A adalah batas atas dari S, maka Sebentar ya, Ibu. oke, sabar kok. Terima kasih, Ibu. Maka kita mempunyai Dan. U. Oh iya. Karena U sama dengan supremum S dan V dikurangi A batas atas V dari S. dikurangi A batas atas dari S. Belum dulu. V dikurangi A batas atas. Maka kita memiliki U yang kurang dari sama dengan U kurang dari sama dengan V min A. Oke ya. U dan V min A itu sama-sama merupakan batas atas gitu ya. U kan supremum dari S, berarti U adalah batas atas dari S. V dikurangi A itu juga batas atas dari S. Karena U adalah supremumnya, nah, dari definisi supremum, supremum adalah batas atas terkecil. Jadi kalau ada dua batas atas, yang paling kecil adalah supremumnya, gitu ya. Maka U kurang dari sama dengan V min A. Oke, kalau begitu U kurang dari sama dengan V min A ekivalen dengan apa? Ekivalen dengan kedua ruas kita jumlahkan dengan A, Ibu. Apa? Oke. Dengan A. Oke, boleh. Berarti U ditambah A kurang dari V dikurang A ditambah A. Oke, yang sama dengan ekivalen dengan U plus A kurang dari V. Oke. V tadi siapa? Tadi itu merupakan sebarang batas atas lain, Ibu, dari A plus S. Oke. U plus A siapa? Plus A atau A plus U tadi siapa? Batas atas dari A plus S, Ibu. Oke. U plus A itu batas atas dari A plus S. Boleh wis ya. A plus U batas atas dari A plus S. Dan V juga merupakan batas atas lain dari A plus S, Ibu. Batas atas yang lain di A plus S, gitu ya. Maka karena hubungannya adalah U plus A itu kurang dari sama dengan V, maka A plus U plus A ini merupakan supremum dari A plus S, Ibu. Siapa yang supremum dari A plus S? U plus A, Ibu. U plus A. Iya, Ibu. U plus A sama dengan supremum dari A plus S. A-nya siapa di situ? A sendiri ya. U-nya siapa? U merupakan pemisahan tadi bahwa U supremum dari S. Oke. Jadi dapat kita simpulkan bahwa A ditambah ini tadi merupakan supremum dari S, atau kita substitusi sebagai supremum dari S sama dengan supremum dari A plus S ini. Jangan lupa dikasih kurung ya. Oh iya.
Oke, sudah dapat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Yang lain ada Oke. pertanyaan? Dari saya belum ada pertanyaan, Bu. Yang lain ada kan? Belum ada itu. Belum ada? Oke. Baik, Ibu, terima kasih sudah dibantu. Yuk. Mungkin untuk penjelasan berikutnya dijelaskan oleh teman kelompok. Kami persilakan. Yang B apa di sini? Menjelaskan tentang apa? Adakah yang bisa menggambarkan itu? Jika himpunan A dan himpunan B adalah subset yang tak kosong dari himpunan R dan memenuhi A kurang dari B untuk setiap A elemen A dan B elemen B. Ya, buktikan bahwa supremum dari himpunan A itu kurang dari sama dengan infimum dari B. Adakah yang bisa menggambarkan? A kurang dari B. Apa? Wait. Oke. Kalau saya punya, anggap garis bilangan ya. Di sini ada garis bilangan. Saya punya di sini A, anggap A1. Di sini saya punya B1. Karena A kurang dari B ya. Saya punya di sini anggap sebagai A2. Bolehkah B2 saya di sini? Di antara A2 dan A1 boleh? Boleh, Ibu. Boleh? Bolehkah? Jangan lupa ketentuan ini ya. A kurang dari sama dengan B untuk setiap. Nah, kalau B-nya saya letak sini, anggaplah ini B2 ya. Berarti bagaimana antara B2 dengan A1? Iya, Ibu, nggak memenuhi. Nggak memenuhi. Boleh berarti? Tidak boleh, Ibu. Tidak boleh. Nah, berarti B-nya harus di mana? Harus sesudah satu. Oke, boleh. Pokoknya setelah di sana ya. Boleh saya taruh di sini. Boleh di sini, boleh di sono gitu ya. Anggaplah di sini ya. Saya taruh di sini untuk B2. Oke. Kalau saya punya A3 di sini, di mana B3? Boleh asalkan sesudah S1, Ibu. Oke, pokoknya lebih besar dari semua nilai A gitu ya. Anggap saya taruh di sini ya.
ini B3. Nah, artinya di sini ada himpunan, anggaplah himpunan B, yang anggotanya adalah BI, serah B berapa gitu wis ya. I itu elemen dari B, di sebelah sono. Nah, ini ada AI yang elemen dari himpunan A. Oke, sampai di sana. Oke. Oke. Nah, kalian diminta untuk menunjukkan bahwa supremum dari himpunan A itu selalu lebih kecil atau sama dengan infimum dari himpunan B. Kalau logikakan sudah masuk belum? Supremum dari A itu lebih kecil dari atau sama dengan infimum dari B, himpunan B. Sudah masuk ya? Masuk ya. Nah, sekarang buktikan itu. Kalau kita bicara tentang supremum A, berarti kita harus mengarah ke apa, Rek? Ya. Mengarah ke bawah. Himpunan A memiliki batas atas. Oke. Berarti himpunan A punya batas atas. Oke, yuk bisa dilanjut menuliskannya. Yuk, bisa dilanjut. Coba kalau dilihat, apakah himpunan A itu punya batas atas? Punya, Ibu. Ya, Ibu. Punya, Ibu. Siapa batas atasnya? B. B. B itu sebagai elemen atau B sebagai himpunan? Sebagai elemen. Siapa batas atas dari A, dari himpunan A? Siapa, Rek? Himpunan B elemen dari B. Kak Nura tidur. Kak Nura. Gimana? Apakah himpunan A punya batas terbatas di S? Iya, Ibu. Ya. Siapa batas atasnya? Himpunan B. Himpunan B. Sambung sampai sana. B1, apakah anggota dari batas atas A? Iya. Ya, kenapa? Karena B1 merupakan elemen dari himpunan B. Tuh, kalau kita bilang tentang batas atas berarti kalau kita bandingkan dengan anggota himpunan A gimana? Ya, B1 lebih dari sama dengan AI untuk setiap anggota dari A. Oke. Oke ya. Nah, sekarang himpunan A sudah punya batas atas. Gitu. Ya, kalau dia punya batas atas berarti dia
Punya supremum. Punya supremum. Pintar. Hah? Terus? Kenapa? Bener, pintar. Oh, pintar. Saya kira saya dengernya sebentar. Pintar. Oke, siap. Lanjut. Terus? Loh, piye? Halo, halo. Kok mandek? Kok mandek? Kok mandek? Gak jadi pintar ya, ayo. Sudah terlena disebut pintar, Bu. Oh, itu makanya. Punya supermoon terus. Setelah punya Supermoonnya akan Lebih kecil, kurang dari sama dengan B. kurang dari sama dengan B, Ibu. BI. BI. Kurang keras, Dok. Kupengku rada sowak, Dok. Supermoonnya kurang dari Supermoonnya akan kurang dari sama dengan D. kurang dari sama dengan BI. B. BI apa B? Oh, B. B itu himpunan B apa tanya? B kecil apa B besar? B kecil, Ibu. B kecil. B kecil untuk setiap B kecil untuk setiap A. B kecil untuk supermoonnya akan lebih kecil dari sama dengan B untuk setiap B elemen B besar. B anggota B besar. Good. Jadi B itu bukan hanya satu butir sentil ya. B itu adalah banyak B di situ ya. Semua untuk setiap B anggota B. Jadi supermoon dari A akan kurang dari B1, kurang dari B2, kurang dari B3, kurang dari B4 dan seterusnya. B1, B2, B3, B4 dan seterusnya itu adalah anggota himpunan B. Oke. Iya, Ibu. Mbak Aulia Aziza paham? Mulai kemarin enggak ada loh Bu Ervin Aulia Aziza itu. Cuma gambarnya foto mesem tok. Mulai kapan itu tak catat. Jadi sering hanya fotonya tok mesem tapi enggak berak-berak sedikit. Oke, kalau supermoon A kurang dari sama dengan B untuk setiap B anggota B, berarti supermoon A merupakan apa? Supermoon A lebih kecil dari A1, supermoon A kurang dari A2, supermoon A kurang dari A3, untuk A1, A2, A3, dan seterusnya anggota himpunan B. Berarti supermoon A merupakan apa? Batas bawah dari B, Ibu. Dalam? Batas bawah dari B besar, Ibu. Kurang keras. Yang lainnya coba. Mbak Ayunda, supermoon A merupakan apa? Ayunda. Iya, Ibu. Supermoon A merupakan apa? Jika supermoon A kurang dari B untuk setiap B anggota B, maka supermoon A merupakan apa bagi himpunan B? Batas atas B, Ibu. Dalam? Batas atas B. Kok batas atas? Batas atas itu definisinya apa? Supermoon A kurang dari B1, kurang dari B2, kurang dari B3. Supermoon A kurang dari semua anggota B. Berarti supermoon A merupakan apa? Batas bawah dari B, Ibu. Oh iya, batas bawah dari B. Batas bawah dari B. Kalau batas supermoon A merupakan batas bawah dari B, maka himpunan B merupakan himpunan yang bagaimana? Yang terbatas di bawah, Ibu. Hah? Himpunan yang terbatas di bawah, Ibu. Benar, himpunan yang terbatas di bawah. Kalau dia terbatas di bawah berarti mempunyai Infinitum, Ibu.
batas bawah yang apa? Terbesar. Terbesar. Makanya batas bawah yang terbesar yang disebut sebagai apa? Infimum. Ya. Supermum A merupakan batas bawah dari himpunan B. Berarti himpunan B terbatas di bawah. Nah, kalau dia terbatas bawah, maka dia mempunyai infimum. Kalau supermum A merupakan batas bawah dari himpunan B, maka infimum B merupakan batas bawah yang terbesar dari himpunan B, maka terdapat hubungan apa? Supermum A kurang dari sama dengan B. Oh, boleh nggak mulai B lah ya. Nulis B ini lewat. Sekarang kita sudah mengatakan bahwa supermum himpunan B terbatas di bawah oleh paling sedikit oleh supermum A. Kalau dia terbatas di bawah, berarti ya, himpunan B mempunyai infimum. Nah, bagaimana hubungan antara supermum A dengan infimum dari B? Nah, saya omong lagi ya. Supermum A merupakan batas bawah dari himpunan B. Infimum B merupakan batas bawah terbesar dari himpunan B. Maka bagaimana hubungan antara supermum A dan infimum B? Supermum A kurang dari sama dengan infimum B. Ya, supermum A kurang dari atau sama dengan himpunan B. Ini nanti dilengkapi ya. Baik, Ibu. Nggak serta-merta gini ya, supermum A kurang dari sama dengan B. Akibatnya supermum A adalah batas bawah dari B. Nah, kayak gitu ya. Kalau ini akibatnya supermum A batas bawah dari B, apa hubungannya sama infimum B kan? Padahal batas bawah itu bisa jadi loh, batas bawahnya bukan yang terkecil itu supermum A kan gitu. Ya. Hai. Dilengkapi sendiri ya. Baik, Ibu. Kita coba nanti Bu, kita keluarkan tugas. Oke. Saya kok jadi pengen sesekali offline ya Bu ya. Ayo, iya caranya. Hah? Ya ambilnya ya kan kalian tersebar kemana aja sih, Rek? Yang tidak di Jember di mana saja? Saya di Hah? Di Blitar. Di Blitar. Malang. Oke. Malang. Mojokerto. Probolinggo. Yang di Blitar itu ngapain, Rek? Kampus mengajar. Main ke rumahnya Pak Abi. Kampus mengajar. Maksud saya kan ikut programnya apa gitu. Semuanya anggota MBKM ya. Peserta MBKM. Tidak ada ini sama sekali gitu kegiatan ke Jember gitu, Rek? Mungkin hari Jumat atau hari Sabtu gitu. Belum ada, Ibu. Belum ada keinginan gitu maksudnya.
Di mana ya, Bu? Kapan nanya, Bu? Mereka kalau Kalau kita... wong kowe lo neng Malang do. Iya, maksudnya kan hari Jumat atau hari Sabtu gitu, Bu. Hari Sabtu. Nggih, jadi kan tidak ada yang ah, keinginan, nggak ada yang punya tidak keinginan ke Jember, Tarek. Nggak rindu juga. jadinya kan tidak mengganggu kegiatan MBKM-nya. Cuman sesekali aja gitu. Nggak tiap pertemuan. Mungkin 2 pertemuan lagi apa gitu. Mohon maaf Ibu, kegiatan kampus mengajar itu sampai hari Sabtu sekolahnya Ibu. Ya, sekolah sama sekali nggak boleh izin gitu. Tergantung dari DPL-nya sih biasanya, Ibu. Oh, DPL-nya siapa? Beda, Ibu. Oke. Berarti kalau menginginkan kalian kembali misal hari Sabtu sekali itu harus ada surat izinkah? Oh, diem semua berarti tidak berkenan. Oke, baiklah. Mungkin UAS-nya aja ya, Bu ya. UAS-nya nanti kita buat online, Pak. Oh Karena iya, kan wes. ya, kita pakai offline lah. Karena kelas kan sudah terakhir, saya yakin kegiatan MBKM juga sudah berakhir, ya. Amin. Oke. Sudahkah? Jam berapa sih, Rek? Gak aku jam berapa loh ini? Jam 6 sampai jam 7.40 ya. Berarti masih ada ya. Oke, masih ada. Berarti bisa lanjut 241 yang C kalau nggak salah ya. 241 ada yang C kah atau ke 242? Inceng introduction. Inceng sih. 241. Oh, 241 sampai B berarti lanjut 242. Silakan. Kelompok 2, 242. Terima kasih kelompok 1. Ibu izin stop share nggih. Oke. Yuk, 242. Kelompok 2 siapa? Baik Ibu, sebentar nggih. Oke. Mbak Sapna ada? Mbak Sapna ada? Tidak nyaut. Mbak Karimatul? Ada, Bu. Ada. Mbak Karimatul, coba PP-nya dikasih senyum dikit gitu ya, Mbak ya? Kok kayaknya DP-nya itu cemberut gitu. Aneh-aneh Bu Ervin gitu ya. Awak PP ini lembeng ya Bu Ervin. Lah iya, PP kita loh yang menyek-menyek gitu. Buar arek kok cek anune gitu. Apalagi punya Mbak Sapna itu. Saya kok kayaknya takut gitu dilihatnya itu. Kasih senyum gitu lah, Rek, gitu. PP-nya itu. Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 2. Masih loading Ibu. Oke. Untuk selanjutnya ini ya, apa namanya di rename sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi di depan dikasih angka yang menunjukkan kelompok berapa. Jadi misalkan siapa ini? Tadi siapa Bu?
Mbak Helda itu kan kelompok 1 gitu ya. Mbak Helda kelompok 1. Jadi 1 titik Helda. Jadi saya dan Bina enak kalau mau manggil mana nih anggota kelompoknya gitu. Biar nggak sembunyi. Oke, Mbak Elsa 1. Oke, kelompok 2 ada Guntari, Nurul. Ini siapa yang share screen? Kelompok 2. Iya Ibu, tapi masih belum bisa masuk Zoom yang pakai laptop. Saya bantu Ibu. Oh, yang lain boleh. Kalian pakai HP pun bisa loh share screen, Rek. Tidak harus pakai laptop. Oke, Mas Guntari. Yuk, langsung dibahas aja. Tidak perlu memperkenalkan anggotanya. Kadang malah lama kalian memperkenalkan anggota. Oke, yuk silahkan. Baik, untuk Mbak Azra bisa disampaikan untuk bagian yang A. Baik, untuk A, misalkan F dan G merupakan fungsi yang bernilai real dengan G subset R. Kita anggap bahwa F dan G itu merupakan terbatas. Maka untuk sifat yang A, jika Fx kurang dari Gx untuk semua X elemen G, maka supremum FD kurang dari supremum GD. Bentar, Dok. Bentar, Dok. Apa yang dimaksud dengan Fx terbatas? Di situ beda ya. Yang kita bicarakan adalah fungsi, bukan himpunan bilangan, tapi himpunan fungsi. Nah, himpunan bilangan kan sudah diketahui ya, kalau dia terbatas. Himpunan S terbatas, himpunan S yang tidak kosong terbatas jika mempunyai batas atas dan batas bawah. Nah, kalau himpunan fungsi dikatakan terbatas jika apa? Pada himpunan fungsi, kalau pada fungsi itu ada berapa himpunan yang terlibat? Ada 2 himpunan Ibu. Nah, Himpunan bentar, daerah ada 2 asal himpunan. dan Himpunan apa aja, Nak? himpunan domain dan kodomain. Kodomain apa ring, Nak? Oh ya, himpunan daerah asal dengan range. Daerah asal dan daerah hasil ya, Nang ya. Jadi kalau ada 2 himpunan, kalau dikatakan suatu himpunan terbatas, maka terbatas siapa? Domainnya kah ataukah ringnya? Range-nya, Ibu. Benar, yang terbatas adalah ringnya. Jadi dia yang terbatas adalah ringnya, artinya ringnya mempunyai batas atas dan juga mempunyai batas bawah. Maka baru dikatakan bahwa fungsi tersebut terbatas. Jadi kalau hanya punya batas atas saja, maka dikatakan fungsi tersebut terbatas di atas. Sama seperti himpunan. Kalau dia hanya punya batas bawah saja, maka fungsi itu dikatakan terbatas di bawah. Nah, contohnya untuk 242A. Oke, lanjut. Nah,
Ya, kemudian untuk Gx untuk setiap X elemen D yang merupakan fungsi bernilai real dan terbatas, ini sudah diketahui, sehingga Gx untuk setiap X elemen D mempunyai supremum yang merupakan eksempel dari 2.3.5 yang A. Maka diperoleh Fx kurang dari sama dengan Gx kurang dari sama dengan supremum Gx, di mana X elemen dari D. Karena Fx ini merupakan fungsi bernilai real dan terbatas. Kemudian yang pertama, supremum dari Gx itu merupakan batas atas dari Fx. Ini merupakan definisi dari 2.3.1 yang A. Dan yang kedua, maka akibatnya Fx mempunyai supremum. Eksempel dari 2.3.b. Nah, karena batas atas Fx itu adalah Gx, dan Fx itu mempunyai supremum, sehingga supremum Fx itu kurang dari sama dengan batas atas Fx. Nah, ini merupakan definisi dari 2.3.2 yang A. Pelan-pelan. Gx merupakan batas atas dari Fx. Contoh 235 itu berbunyi apa sih? Aku tak delok lu gak cocok, Dok. 235 231 definisi gak cocok. Copy paste nih foto iki. Coba ditengok 231A ngomong apa? 231. Oh, mengatakan batas atas saja. 231 itu tentang definisi. Nah, definisi. Kan hanya tentang batas atas X merupakan batas atas dari Fx. Nah, itu gimana maksudnya, Mbak? Maksud saya dan Dina meminta kalian menugaskan kalian gitu ya, menugaskan kalian terkait teorema atau contoh yang ada di situ, bukan yang kita minta, bukan translate-nya gitu ya, tapi melengkapinya gitu, melengkapi apa yang ditulis di sana. Jadi setiap kalimat yang ada di sana itu maksudnya apa, dari mana dan kenapa gitu ya. Jadi seperti itu tadi, ada tiba-tiba Gx untuk setiap X elemen D merupakan fungsi bernilai real dan terbatas. Kenapa kita sebutkan Gx di sana? Sehingga Gx mempunyai supremum. Kalau dia terbatas, untuk menuju ke supremum itu apa dulu nih runtutannya gitu ya. Diketahui bahwa Gx adalah fungsi bilangan real gitu ya. Fungsi yang bernilai real dan terbatas. Kalau Gx terbatas, saya mau mengarah ke supremum, berarti saya harus membawa kemana dulu gitu. Gx terbatas diketahui ya. Karena Gx terbatas, maka Gx terbatas di atas kan gitu. Karena terbatas di atas, maka dia memiliki batas atas. Kalau dia punya batas atas, otomatis dia juga punya supremum. Nah, itu runtutan itu tulisan dulu gitu. Bukan tiba-tiba dari terbatas, tiba-tiba sudah langsung supremum. Apa nih kaitannya terbatas dengan supremum? Adakah teoremanya? Misal gitu ya. Misal ada teorema yang menyebutkan bahwa
sebuah fungsi atau himpunan yang terbatas, dia punya supremum dan infimum. Kalau ada teorema seperti itu, sebutkan. Ya. Oh, berdasar teorema ini menyatakan bahwa himpunan yang terbatas itu dia punya supremum dan infimum gitu. Sehingga kamu bisa menyebutkan bahwa GX dia punya supremum. Gitu ya. Jadi alasan-alasan itu yang perlu kita konfirmasi ulang, kita tulis runtutannya. Oke ya? Baik, Ibu. Bukan translate ya. Kalau di sini nggak ada ditambah, ya percuma. Iya, langsung aja buka aja Bartel kan gitu selesai. Iya. Yang kami minta adalah runtutan langkahnya secara detail. Nah, kalau di Bartel biasanya dilompat-lompat gitu. Anggapannya kita sudah tahu runtutan itu. Kalau di runtutnya ya kuandele banget, Bu. Yes, itu aja sudah tebal sekali gitu. Tambahkan dalam. Nah, itu kalau kita lihat kan yang 242 itu cuma berapa itu? Berapa baris? 1, 2, 3, 4 selesai gitu ya. Di punyamu jadi berapa baris tuh? Oh, ternyata lebih gitu ya. Oke, coba Mbak, di ini Mbak dilengkapi coba. Ya, baik. Sing semangat gitu loh, jangan lemes. Uti. Minta yang minum yang enak-enak. Oh, minum yang enak-enak. Apa le? Cucu. Apa cilup? Ya, silakan. Coba Mbak dari yang ini. Sehingga GX, oke tadi guys ya. GX punya supremum karena dia terbatas di atas, dia punya batas atas, sehingga dia punya supremum gitu ya. Terus setelah punya supremum, kalau punya supremum apa artinya? Akibatnya supremum GX-nya lebih besar sama dengan GX, Ibu. GX. Oke, terus? Tadi juga diketahui bahwa FX itu kurang dari sama dengan GX. Berarti masih ada ya runtutannya ya. Artinya apa? Fx kurang dari sama dengan X setiap Fx kurang dari sama dengan Gx kurang dari supermum Gx untuk X anggota D. Benar? Oke. Benar? Jadi apa? Apa nak? Berarti apa? Terus jelas itu yang menulis Fx kurang dari sama dengan Gx kurang dari sama dengan supermum Gx. Apa artinya? Supermum Gx merupakan apa bagi Fx? Artinya GX-nya itu nanti menjadi batas atas FX. Hah? Supremum GX-nya merupakan balik GX merupakan atau supermum GX merupakan batas atas dari FX.
Oke, batas atas dari fx untuk setiap x anggota D. Terus, ingat ya ini x, dua-duanya x ya, fx dan gx ya. Dua-duanya x, jangan lupa. Terus, Karena X-nya itu memiliki batas atas, maka nah, fx benar. juga memiliki supremum itu Baru untuk ke setiap sana. X Jadi jangan elemen maka D. fx belum. Ya, oke. F mempunyai supermum karena fx terbatas di atas, maka fx mempunyai supermum sehingga sehingga apa? Supremum fx-nya kurang dari sama dengan batas atas fx. Oke. Supermum fx-nya kurang dari atau sama dengan batas atas fx. Siapa batas atas fx? Supremum gx. Supermum gx. Ya. Umpamane dari atas tadi sudah mau katakan, nah, supermum gx merupakan batas atas dari fx. Ya, sehingga fx terbatas di atas karena berlaku untuk setiap x anggota D. Maka fx terbatas di atas sehingga fx memiliki supermum. Karena fx memiliki supermum dan supermum gx merupakan batas atas dari fx untuk setiap x anggota D, maka langsung aja supermum fx kurang dari sama dengan supermum gx. Apa untuk gitu aja? Halo. Apa enggak begitu aja? Kenapa, Bu? Apa enggak begitu? Enggak iki lho, arek cilik sing mau sulit mau ndak. Jawabnya kayak gitu. Maka supermum fx kurang dari sama dengan batas atas fx. Kurang dari batas atas fx. Itu gimana? Supermum fx kok kurang dari batas atas f? Kan karena saya ngomong gx-nya, Dok. Enggak, Ibu. Sepertinya itu tidak usah. Supermum nomor 1 itu supermum gx merupakan batas atas dari fx. Oke. Maka fx punya supremum. Terus supremum fx-nya nanti kurang dari sama dengan supremum gx. supremum fx diarahkan ke ini dulu, Mbak. Kaitan antara gx dengan supremum gx dulu gitu ya. Kalau fx mempunyai supremum, hubungan antara supremum fx dengan gx-nya dulu itu gimana? Baru nanti hubungan gx dengan supremum kan ada di atasnya ya. Jadi runtutannya ke sana. Tuh. Bu Erwin, mereka diminta membuat revisinya enggak, Dok? Oh, harusnya sih membuat sih. Diminta mengunggah kan, mengunggah harusnya ada revisinya biar kelihatan perbedaannya. Oke. Di ini ya, ditambahi untuk apa namanya revisinya, jadi akhirnya terupload 2 kali gitu ya. Nah, mulai nggak perlu buat 4 lagi ya, Non ya? Enggak sih itu. Cuman ini aja, cuman mengatur apa namanya untuk submitnya itu. Harinya aja ya, tanggalnya. Oke. Nanti saya bikin untuk submit apa namanya
bisa submitnya sampai kapan? Aku yang di kelas saya tak mau buka umum aja nggak pakai anu ya. Bebas soalnya kan jalan terus enggak. Nggih. Revisi tugas 2. Oh gitu, siap. Oke, berarti dibuatkan tempat lagi nih. Dibuatkan tempat lagi. Oke. Soalnya kan masukannya nggak bareng ya. Mereka ada yang Nggih. tampil sekarang, ada yang besok, lusa gitu. Oke, siap. Oke. Oke, nanti di ya, yang sudah tampil dilengkapi gitu ya. Buat Yang terus lewat waktunya. nggih. Yang belum tampil berarti coba dibaiki dulu, dilengkapi langkah-langkahnya gitu ya. Dilengkapi langkah-langkahnya, bisa coba diupload ulang lagi nanti sebelum kalau misalkan syukur-syukur nggak ada revisi lagi gitu ya. Oke. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah pertemuan hari Senin berarti masih 242 ya. Contoh 242 yang B, C, dan seterusnya. Oke, mungkin itu semoga tidak nambah bingung gitu ya. Jangan lupa untuk Andril itu bahasa bahasa simbol banget gitu ya, simbol banget. Jadi kalau kalian tidak mencoba itu pasti nanti akan susah untuk menyimpulkan. Harus tangan harus digerak, jangan hanya difoto. Coba di absen siji-siji Bu Erwin. Rizky Firmansyah ada kah? Ada. Ya, kita Adelia ada. Ada Ibu. Oke, Carlos Manuel. Ada Ibu. Elia. Hadir Ibu. Onita. Ada Ibu. Muhammad Evan. Hadir Ibu. Oke, Guntari Saputra. Hadir Ibu. Terus Vina Luciana. Hadir Ibu. Elda Christine. Hadir Ibu. Farah Alia. Hadir Ibu. Siti Latifah. Nurul Hidayah. Hadir Ibu. Karimatul Mah. Azra Zainah. Hadir Ibu. Nur Salviana. Nuril, sorry. Nuril hadir Ibu. Nuril hadir. Aulia Azza. Mana tadi Nduk selama ini? Lah kowe diajari kancamu, kamu ngajari adiknya apa ya nyambung diajari kancamu gimana? Ya wes. Oke. Di Ahsanul Jannah. Hadir Ibu. Lailatul Ilmiah. Hadir Ibu. Lailatul Ilmiah. Hadir Ibu. Alhamdulillah. Vinayatul Luciana. Hadir Ibu. Zakiyatus Zuhro. Ada Irma Suryani. Muhammad Wildan. Hadir Bu. Andriani Cahyaning. Hadir Ibu. Oke. Ya. Cek. Andriani Cahyaning. Rindi Antika. Hadir Ibu. Yolanda Purba. Lailatul Ilmiah. Hadir Ibu. Lailatul Ilmiah ada? Ada Ibu. Lailatul. Beda kan dengan Laila?
Jumrotun Novia. Maaf Ibu, Laila Nurul atau Lailatul Ilmiah Ibu? Oh sama, Lailatul Nurul, Lailatul Ilmiah yang saya panggil yang tidak muncul, yang belum muncul. Laila Nurul sudah muncul kamu tadi. Wahyu Nur Aziza. Bu, Lailatul Ilmiah, Bu. Wahyu Nur Aziza. Bu. Zulfikar. Hadir, Bu. Arisa Berlian. Hadir, Ibu. Laila Nurul ada. Amanda Danti. Hadir, Bu. Dina Sananda. Hadir, Fitri Ibu. Abdul Marjiah. Hadir Ibu. Filda Nur Aini. Hadir, Ibu. Sabna. Hadir, Ibu. Jasita Humaro. Hadir Ibu. Umi Mubarakah. Hadir Ibu. Inayah Wulandari. Hadir, Ibu. Marsyanda Frida. Hadir, Ibu. Ayunda Sheila Fionita. Hadir, Ibu. Diana Aizatul Mahfiroh. Hadir, Bu. Iftitahil Firdausyah. Berdua nih dengan Nabila Vita. Berdua kah? Enggak, Ibu. Gimana Nduk ini? Ada di kos, Bu. Tadi Di kos HP saya tidak ada sinyalnya dan di mati, kos. jadi gabung ke Iftitahi. Oh, di kos di Jember dah. Kosnya di mana? Jember. Di mana? Di Bangsal, Ibu. Bangsal. Iki sok dijak luring Bu Erwin. Kosnya yang Bangsal Bu Erwin. Loro. Ya wes, terima kasih. Kalau daring itu nggak enaknya apa? Kok temannya menyampaikan harus konsentrasi penuh, nek gak ngono ngantuk. Nah, jadi beda dengan luring. Kalau luring kita bisa konsentrasi pada apa yang disampaikan ditulis di papan. Ini nggak ketok belas, semuanya kamu hanya foto aja, nggak tampak. Oh yang diturun, nah, kan nggak menghargai yang sedang presentasi. Nah, ya. Oke, itu aja Bu Ervin, monggo penyanyi tutup lah. Terima kasih Bu Dina. Ini ya mungkin balik lagi ke ini ya, apa namanya, balik lagi ke kebutuhannya gitu, kebutuhannya. Kalau nggak merasa apa namanya, tidak butuh informasi yang disampaikan oleh temennya, biasanya sih leha-leha biasa gitu sudah. Jadi nggak menyimak biasanya. Entah memang sudah mengerti atau memang tidak meminati mata kuliah ini, tapi mata kuliah wajib gitu ya. Ya kembali lagi gitu. Kembali lagi dan nanti akan bisa tergambar salah satunya di hasil capaiannya seperti itu. Semoga memang yang tidak aktif itu memang sudah mengerti gitu, sudah mengerti jadinya apa namanya, tidak aktif pun tetap bisa mengikuti materinya gitu, menguasai gitu ya, menguasai materi. Selama menguasai masalah sih, menguasai materi silahkan. Oke. Mungkin terlalu ini ya Bu ya, terlalu abstrak gitu. Terlalu abstrak gitu. Nggih. Jangankan mereka gitu Bu. Saya kemarin pakai bahasa simbol seperti ini untuk fungsi injektif, bijektif kayak gitu itu masih banyak yang ternyata teman-teman juga masih banyak yang nggak paham dengan menuliskannya itu. Itu nggak menarik memang. Pakai bahasa simbol kalau tidak terbiasa kan gitu. Makanya saya nggak senang pakai yang milih geometri apa-apa. Nggih. Ya, pilih analisis real. Belum, bukan di semester 2 itu belum. nanti. Nggih, belum. Masih belum dibicarakan. Oke, siap. Semoga tetap semangat ya dengan analisis real ya, karena jangan lupa matematika bahasa simbol kita membiasakan gitu ya, membiasakan untuk
menggunakan simbol-simbol itu dan memaknai simbol-simbol. Itu aja sih kalau menurut saya. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.